Salibkan dia! Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Yudas Iskariot yang menjual Yesus kepada Yahudi dengan harga 313.000. Dan kisah ini sangat menarik untuk dibahas. Jadi simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, Yudas adalah nama yang sama dengan sebutan Yehuda dalam bahasa Ibrani yang artinya Allah dipuji atau pujian. Nama ini pada kala itu adalah sebuah nama yang populer di kalangan orang Yahudi. Sementara Iskariot berasal dari kata sikari yang merupakan sebuah nama dari suatu kader pembunuh terlatih di antara pemberontak Yahudi. Ada juga teori lain yang mengatakan bahwa Iskariot merupakan turunan dari kata Keriot, yaitu sebuah kota yang berjarak 15 mil di selatan Hebron di Israel. Kata Ibrani Iskariot yang memiliki arti yaitu orang desa Keriot. Yudas adalah satu dari 12 murid Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Ke-12 murid Nabi Isa atau Hawariyun ini, mereka bernama Andreas, Barnabas, Bartolomeus, Matius, Filipus, Simon, Petrus, Tadeus, Yahya bin Zabedi, Yakub bin Zabedi, Yakub bin Alpius, Yahuda, dan Yudas Iskariot. Para Hawariyun ini termasuk Yudas Iskariot di dalamnya, menjadi orang-orang yang membantu Nabi Isa alaihissalam setelah menerima wahyu. Dalam beberapa kitab dan kisah disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam menerima wahyu pada usia 30 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kaum Hawariyun dalam suatu pendapat itu dijelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertubuh pendek. Tapi menurut pendapat yang lain, mereka dinamakan Hawariyun karena pakaian yang selalu mereka pakai warna putih. Sedangkan menurut pendapat lainnya menyebutkan bahwa mereka adalah para pemburu. Namun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka yaitu Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun yaitu sahabat sejatinya menjawab, kami penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami orang-orang Muslim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat ke-52. Dalam pandangan umat Nasrani, Yudas Iskariot menjadi sebagai bendahara, orang yang bertugas memegang keuangan. Namun dikisahkan bahwa Yudas sering mengambil keuntungan pribadi dari posisinya tersebut. Dia dikatakan sering mencuri uang kas atau korupsi. Dan Yudas juga termasuk orang yang pandai dalam bersilat lidah. Intinya, sosok Yudas menurut pandangan kaum Nasrani digambarkan sebagai pengkhianat. Kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Yudas adalah dia pernah menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Menurut beberapa ahli sejarah, kemungkinan koin perak itu adalah jenis koin tetradracham, yaitu koin jenis ini umum digunakan di zaman Yesus masih hidup karena dibuat antara tahun 14 sampai 15 Masehi. Nah, jika 30 keping perak tetradracham dikonversikan dengan nilai tukar uang saat ini, itu sama dengan senilai 1.920 sen atau sekitar 19,2 dolar. Dan jika dirupiahkan akan menjadi sekitar 313.000. Jadi Yudas terlena dengan bujuk rayu imam Yahudi yang sedang mencari-cari keberadaan gurunya Yudas, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Yudas pun menerima uang 30 keping perak tersebut dan memberitahukan keberadaan Yesus kepada para imam. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Maka setelah Yudas mencium Yesus, Yesus pun ditangkap. Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa ke pengadilan. Taman Getsemani ini dipercaya berada di kaki Bukit Zaitun, Yerusalem, Palestina. Dan dipercaya sebagai tempat terakhir Yesus berdoa yang terakhir kalinya sebelum disalibkan. Kemudian setelah berhasil ditangkap, Yesus pun disiksa dan dihukum mati dengan cara salib. Di dalam Injil disebutkan, ketika tahu kalau Yesus dihukum mati, Yudas merasa tidak senang dan sedih.
Akhirnya Yudas mengembalikan 30 keping uang perak itu kepada para imam. Namun pada saat itu para imam menolak. Yudas kemudian melemparkan kepingan perak itu ke bait suci. Kemudian Yudas pergi. Para imam kemudian mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Setelah Yudas pergi, beberapa waktu setelah itu dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Namun menurut Lukas, 30 keping uang perak itu digunakan Yudas untuk membeli sebidang tanah, lalu Yudas terjatuh di tanah itu dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu pun disaksikan oleh penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu disebut dalam bahasa mereka sebagai Hakal Damma, yang artinya tanah darah. Jika kisah ini dijabarkan secara logis, saat itu Yudas membeli tanah, kemudian di tanah itu dia gantung diri. Setelah jasadnya mulai membusuk dan menjadi gembung, antara dahan pohonnya atau dali gantungnya itu putus, dan jasad Yudas yang telah membusuk itu jatuh ke bawah dan terpecah berhamburan. Jika bicara tentang sosok Yudas Iskariot dalam sudut pandang Islam, maka kisah yang akan diangkat adalah tentang peristiwa penyaliban. Setiap muslim percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak wafat disalib. Namun menurut pandangan kaum Nasrani, Yesus mati di tiang salib yang bertujuan untuk pengampunan dosa manusia. Bagi pandangan umat Islam, Nabi Isa alaihissalam sangatlah mustahil terbunuh atau tersalib. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala melindungi semua rasul ulul azmi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan Nuh dari tenggelam, Nabi Ibrahim alaihissalam dari panasnya api, Musa dari Fir'aun, Nabi Muhammad SAW dari makar kaum musyrikin, dan pasti juga Nabi Isa alaihissalam dari kaum Yahudi. Sesungguhnya mereka telah berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Selalu keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Begitulah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Berbeda dengan Islam dan Kristen, konsep akidah Ahmadiyah tentang Nabi Isa alaihissalam mengoplos keyakinan Islam dan Kristen. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa benar-benar disalib, tetapi tidak sampai mati, melainkan hanya pingsan saja. Kemudian setelah siuman, beliau melarikan diri ke kampung Ahmadiyah di Kashmir dan meninggal di sana. Ini tentu merupakan pandangan yang cukup aneh dari seorang pendiri agama Ahmadiyah ini yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Dan pada saat itu mengaku bahwa Mirza ini adalah seorang nabi. Ia tentu pasti nabi palsu, seperti hadis Rasulullah SAW. Rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya. Tidak akan ada lagi rasul dan nabi sesudahku. Dan hadis ini riwayatnya sahih dari Tirmizi. Dalam tafsirnya, menurut Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa orang-orang Yahudi telah melihat langsung berbagai macam mukjizat dari Nabi Isa alaihissalam. Mulai dari menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan lain-lain. Namun orang-orang Yahudi tetap mendustakan Nabi Isa alaihissalam dan menyelisihinya serta berupaya untuk selalu mengganggu dakwahnya. Sehingga hal ini menyebabkan Nabi Isa alaihissalam tidak bisa tinggal dalam satu negeri bersama orang-orang itu. Beliau banyak mengembara dan ibunya pun yaitu Maryam pun ikut mengembara bersama beliau. Orang-orang Yahudi masih belum puas dengan keadaan ini. Akhirnya mereka berusaha menemui Raja Damaskus pada saat itu. Raja Damaskus saat itu adalah seorang musyrik penyembah bintang. Para pemeluk agamanya dikenal dengan sebutan pemeluk agama Yunani. Ketika orang-orang Yahudi itu sampai kepada raja itu, mereka menyampaikan berita dusta kepada sang raja bahwa di Baitul Maqdis ada seorang laki-laki yang menebarkan fitnah di tengah-tengah manusia, menyesatkan mereka dan mengajak mereka agar memberontak kepada sang raja. Si raja pun murka mendengar laporan itu. Kemudian dia menulis surat kepada gubernur yang ada di Baitul Maqdis untuk memerintahkan agar menangkap lelaki yang dimaksud ini, lalu menyalibnya dan meletakkan duri-duri di kepalanya agar tidak mengganggu orang-orang lagi. Maka ketika surat raja itu sampai kepadanya, Gubernur Baitul Maqdis segera melaksanakan perintah rajanya itu. Lalu dia berangkat bersama sekelompok orang Yahudi menuju sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa alaihissalam.
Ketika itu Nabi Isa alaihissalam sedang bersama sejumlah murid-muridnya yang berjumlah 12 orang atau 13 orang. Atau menurut riwayat lain dijelaskan saat itu murid-muridnya ada 17 orang. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat sesudah waktu asar, yaitu pada malam Sabtu. Pasukan yang akan menangkap Nabi Isa alaihissalam pun mulai mengepung rumah tersebut. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam merasa bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, lalu Nabi Isa alaihissalam pun berkata kepada para sahabatnya, "Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan denganku? Kelak ia akan menjadi temanku di surga." Maka ada seorang pemuda yang bersedia untuk itu. Namun ketika Nabi Isa alaihissalam melihat pemuda itu, Nabi Isa alaihissalam tidak mau karena pemuda itu masih terlalu muda untuk melakukannya. Sehingga beliau mengulangi permintaannya sebanyak 2 kali atau 3 kali. Akan tetapi setiap kali beliau mengulangi pertanyaan itu, tidak ada seorang pun yang bersedia kecuali hanya pemuda itu. Akhirnya setelah Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Baiklah kalau begitu, maka kamulah orangnya." Saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pemuda itu mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga seolah-olah pemuda itu betul-betul memang Nabi Isa alaihissalam itu sendiri. Tak lama kemudian terbukalah salah satu bahagian dari atap rumah itu dan Nabi Isa alaihissalam tertimpa rasa kantuk yang teramat sangat, sehingga akhirnya beliau pun tertidur. Dalam keadaan seperti itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihissalam menuju langit, seperti dalam firman-Nya, "Ingatlah ketika Allah berfirman, 'Wahai Isa, sesungguhnya aku mengambilmu, mengangkatmu kepadaku, menyucikanmu dari orang-orang kufur, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang yang kufur hingga hari kiamat. Kemudian kepadakulah kamu kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang selalu kamu perselisihkan.'" Al-Quran Surah Ali Imran ayat 55. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, para murid atau sahabatnya ini keluar. Ketika mereka atau orang-orang yang hendak menangkap Nabi Isa alaihissalam melihat pemuda yang mirip dengan Nabi Isa itu, mereka menyangka ia adalah Nabi Isa alaihissalam. Pada malam itu juga mereka menangkapnya dan menyalibnya, serta meletakkan duri-duri di kepalanya. Orang-orang Yahudi menampakkan bahwa merekalah yang berhasil menyalib Nabi Isa alaihissalam. Mereka merasa bangga dengan hal ini. Ternyata beberapa kalangan dari orang-orang Nasrani juga mempercayai hal tersebut bahwa Nabi Isa alaihissalam telah disalib. Itu semua karena kebodohan dan pendeknya akal mereka. Kecuali mereka yang ada di dalam rumah tersebut bersama Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mempercayainya karena menyaksikan sendiri bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Adapun selain mereka, semuanya menyangka bahwa yang disangka oleh orang-orang Yahudi bahwasanya orang yang disalib itu adalah Isa al-Masih putra dari Maryam. Hingga akhirnya mereka pun menyebutkan sebuah mitos bahwa Ibunda Maryam duduk di bawah orang yang disalib itu dan menangisinya. Disebutkan pula bahwa Nabi Isa alaihissalam yang mereka sangka disalib itu bisa berbicara dengan ibundanya waktu itu. Dalam kitab Injil versi Barnabas disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib adalah salah satu sahabatnya, yaitu Yudas Iskariot. Atau dalam sudut pandang Muslim, dia disebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Yang perlu kita tahu bahwa sedikit tentang Injil Barnabas ini. Injil Barnabas ini mengajarkan tentang tauhid, Tuhan yang satu, yang secara view lebih mendekati Islam dibandingkan Kristen. Namun sayangnya Injil ini tidak direstui dan tidak diresmikan oleh Vatikan, sebagaimana 4 Injil kanonik, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sejalan dengan sejarah yang dicatat oleh Islam, Injil Barnabas itu menyatakan bahwa Yesus langsung diangkat ke langit, artinya diangkat bersama tubuh fisiknya juga. Sementara Yudas dengan iradah Allah Subhanahu wa taala disamarkan hingga menyerupai Isa atau Yesus dan disalibkan dalam prosesi sebagaimana yang diyakini selama ini. Pendapat yang lain mengatakan bahwa bukan Yudas yang disalib, namun murid lain. Meskipun begitu, pada intinya Yesus atau Nabi Isa dalam sudut pandang Islam tidak pernah disalib. Selain dari tafsir Ibnu Katsir, ada pula riwayat-riwayat lain yang mengatakan bahwa sebenarnya Yudas Iskariot adalah Dajjal yang menyamar. Dajjal menyamar dan berganti nama menjadi Yudas Iskariot, kemudian menyusup dan berpura-pura menjadi salah satu murid dari Nabi Isa alaihissalam.
Hingga pada akhirnya ketika terjadi peristiwa penyaliban Yesus atau Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala serupakan wajah Yudas menjadi wajah Yesus, sehingga Yudaslah yang akhirnya disalib oleh Raja Herodes. Raja Herodes dan orang-orang Yahudi saat itu mengira kalau Yudas Iskariot adalah Isa bin Maryam. Maka saat itu mata kanan Dajjal atau Yudas Iskariot ditusuk oleh pedang Raja Herodes, dan Dajjal kehilangan atau rusak mata kanannya. Makanya di dalam satu hadis disebutkan bahwa Dajjal adalah anak keturunan Adam atau manusia yang rusak sebelah matanya. Dan ini adalah salah satu pendapat. Dan bagaimana menurut kalian? Dan demikian video tentang Yudas Iskariot ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.